Alat-alat yang kami pakai untuk pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, Tuhan luruskan dan berkati, sehingga pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga berakhir boleh berjalan sesuai kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari kita sama-sama buka dari 2 Timotius pasal 4 ayat 9 hingga ayat 11. 2 Timotius 4 ayat 9 hingga ayat 11. Pesan terakhir. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah aku dan bawalah dia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Ya baik, salam. Salam. Ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini 2 Timotius pasal 4 ayat 9 hingga ayat 11. Saya pikir banyak orang yang telah membacanya, bahkan mungkin berulang kali mendengarkan khotbah dari firman Tuhan ini. Tapi karena kita pada waktu kemarin pagi baru saya diberitahu bahwa akan berkhotbah hari ini, saya pikir lebih baik mengambil satu firman Tuhan yang pernah saya khotbahkan daripada saya mengambil asal comot ayat, asal baca lalu asal berkhotbah kepada jemaat dan menganggap itu sebagai suatu kebenaran. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ada pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, atau mungkin pendeta-pendeta di mimbar-mimbar lain yang mengatakan bahwa maju saja bagaimanapun tentang Roh Kudus tolong. Iya, Roh Kudus yang sama tidak pernah mengajarkan orang untuk menjadi pemalas. Jadi saya pikir bahwa di mana saya belajar firman Tuhan ini, Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus juga sama-sama belajar dari bagian firman Tuhan ini. Kita kembali ke bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, 2 Timotius pasal 4 ayat 9 hingga ayat yang ke-11. Surat 2 Timotius dipercaya sebagai surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus. Entahlah ya setelah itu secara mutlak apakah betul Paulus menulis lagi atau tidak, tapi menurut tradisi gereja terdapat banyak toko dan bahkan dari manuskrip yang disimpan secara praktik oleh gereja-gereja kuno masa lampau, 2 Timotius itu adalah surat paling terakhir. Dan saya melihat satu pernyataan dari John Stott, dia mengatakan bahwa 2 Timotius adalah surat terakhir Paulus. Ia menulis dari sebuah penjara Roma yang dingin dan gelap. Ia tahu bahwa jalannya hampir selesai dan eksekusi matinya sudah dekat. Lalu ada Benetene yang mengatakan bahwa surat 2 Timotius merupakan surat terakhir dari Rasul Paulus yang kita miliki. Surat ini ditulis dari penjara bawah tanah di Roma sebab ia menunggu pelaksanaan hukuman matinya di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Dan menarik bahwa sepertinya LAI cukup PK untuk bagian ini, di mana ini adalah surat terakhir. Dan di perikop ini ketika Paulus lalu menulis nama-nama orang, LAI LAI menulis judulnya di sana pesan terakhir. Pesan terakhir di surat terakhir. Dan menurut saya itu adalah bagian yang penting untuk kita belajar. Kira-kira apa pesan terakhir dari seorang Paulus di surat terakhir yang dia tulis? Kalau kita melihat pesan terakhir ini, malah dipenuhi dengan banyak nama. Jadi kalau kita lihat ada nama seperti Demas, lalu juga Kreskes, ada Titus, ada Lukas, Markus, Alexander, bahkan sampai di bagian bawah itu ada Aquila dan Priscilla yang pernah mengajar Apolos. Tapi kali ini saya pikir bahwa kalau kita bahas yang tidak akan cukup waktunya. Jadi kita hanya membahas 3 tokoh saja. Itulah sebabnya kita akan berada di bawah satu tema, 3 nama, 3 pilihan, 3 pelajaran. Yang pertama kita lihat dari Demas. Saya akan membaca kembali 2 Timotius pasal 4 ayat 9. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Ini surat Paulus katakan kepada Timotius. Berusahalah supaya datang kepadaku, karena Demas telah
mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia berangkat ke Tesalonika. Karena Demas telah mencintai dunia ini, di sana ditulis dalam bahasa Yunani. Sepertinya ada dua mahasiswa teologi yang pergi ke Jumat kemarin. Kita harus mengucapkan selamat, dan sepertinya mereka punya cara baca yang lebih baik daripada saya, karena saya belajar bahasa Yunani cuma Yunani 1, mereka mungkin sampai Yunani 3. Agapesas ton nin alona. Dia menggunakan kata agapesas yang dalam bentuk dasarnya adalah agapao atau agape. Agape untuk kata mencintai dunia ini. Entah bagaimana mungkin pernah dengar atau tidak, dalam bahasa Yunani ada 4 kata kasih. Eros, yang kalau bagaimana mungkin main kartu atau pernah lihat gambar atau boneka bayi kecil yang punya sayap pegang panah hati, itu eros. Tapi masalahnya kata eros tidak pernah muncul dalam kitab Perjanjian Baru, tidak pernah muncul sekalipun. Lalu ada kata filia. Kata filia ini yang berangkat dari kata filsafat. Nah, kata filia itu seringkali dipakai dalam Alkitab Perjanjian Baru, dan bahkan dipakai oleh Petrus ketika Petrus menjawab Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menjawab berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata mengasihi itu Yesus mengatakan, apakah engkau agape aku? Di situ Petrus menjawab dengan, ya, aku filia kau. Kasih persaudaraan. Ketika Yesus menjawab, bertanya kepada dia menggunakan kasih agape, dia menjawab dengan kasih filia. Jadi ada kasih filia. Lalu ada kasih storge. Kata storge ini seringkali dipakai silih berganti dengan filia, di mana itu artinya kasih kekeluargaan, seringkali dipakai gabung malah jadi filostorges. Dan ini juga memiliki arti yang agak mirip dengan filia. Tapi yang terakhir adalah kasih agape. Dan anehnya bahwa kata agape itu yang dipakai untuk Demas di sini. Kata yang seringkali dianggap sebagai kasih tertinggi, level tertinggi dari sebuah kasih, dipakai untuk mencintai dunia ini. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, kata kasih agape. Lalu dalam Matius pasal 22 ketika Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kata kasih itu juga agape. Tapi kenapa di agape di sini ternyata dia menggunakan agape untuk mencintai dunia? Ini menunjukkan bahwa kita semua mungkin bisa memiliki cinta, tapi objek cinta itu menuju ke siapa? Makanya ada orang bilang, tapi dia nih cinta Tuhan, dia nih taat Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan yang mana? Apakah kita menyembah Tuhan yang sama, yang adalah Kristus, yang adalah penebus itu, atau banyak orang yang menyembah Tuhan yang berbeda? Mungkin kelihatannya cinta Tuhan, tapi ternyata lebih menyembah egonya. Dikatakan cinta Tuhan, tapi sebenarnya dia menyembah Tuhannya adalah uang, atau Alkitab sering mengatakan mammon. Apakah dia mengatakan cinta Tuhan, tapi ternyata yang dia cinta adalah profesinya, entahlah. Tapi mari kita lihat dari Demas. Demas di sini dikatakan dia telah pergi ke Tesalonika. Pergi ke Tesalonika. Entah kemanapun, tetap dia punya motivasi pertama karena dia mencintai dunia. Tapi menarik, kenapa harus Tesalonika? Banyak pendapat yang mengatakan bahwa Demas pergi ke Tesalonika. Yang pertama adalah karena itu tempat kelahirannya. Terus yang ada juga yang berkata bahwa karena Tesalonika adalah kota perdagangan yang luas, dan ada juga yang mengatakan Demas pergi ke Tesalonika karena ingin lari dari Rasul Paulus yang sebenarnya sudah dalam kondisi tidak aman lagi. Rasul Paulus akan mati. HDM Spence dalam buku The Pulpit teman Teddy, dia mengatakan begini, Demas berangkat ke Tesalonika. Kota itu adalah kota besar dan berkembang pesat, pusat perdagangan dan kekayaan. Tesalonika mungkin merupakan tempat kelahiran Demas, atau ia mungkin memilihnya sebagai tempat perlindungan yang aman dari bahaya yang mengancam teman-teman sang rasul yang dipenjara di Roma. Intinya di sini ada 3 kemungkinan kenapa Demas pergi. Bisa karena dia ingin pulang ke tempat kelahiran, bisa juga karena hatinya adalah di Tesalonika yang adalah kota makmur itu, kota perdagangan, dan bisa juga karena ia ingin melarikan diri dari Paulus. Entahlah seperti apa, tapi intinya Demas lari dari Paulus, dia lari dari pelayanan bersama Tuhan.
Mungkin ketika jemaat mendengar itu lalu berpikir wah ini khotbahnya akan lebih ke pelayan-pelayan saja. Tidak. Coba kita bayangkan kita sebagai jemaat, seberapa banyak kita yang tidak lagi langsung tidak agama ya, tapi seberapa banyak kita yang tidak hadir dalam kebaktian ini hanya karena Tesalonika itu kekayaan kemakmuran, pekerjaan bisa tinggal dan sudah. Atau ada juga yang seperti Demas pulang ke tempat kelahiran, seolah-olah tidak ada hari lain lagi selain hari Minggu untuk pulang kampung. Pokoknya hari Minggu tidak pulang. Akhirnya di jalan tidak ikut gereja, tidak ikut gereja di tempat asal, sampai di sana juga tidak ikut gereja di sana, jadi meninggalkan kebaktian karena pulang kampung. Mirip dan Demas. Atau apa? Karena hal-hal yang tidak menyenangkan. Di sini Demas lari dari dikatakan bahwa Paulus yang hampir dihukum mati, yang sudah mendekati ajal, dia pergi dari sana. Jadi dengan alasan apapun intinya dikatakan bahwa Demas mencintai dunia ini dan dikatakan menggunakan kata agape yang adalah kasih tertinggi. Hatinya sudah melekat kepada dunia. Kalau kita menarik pelajaran dari Demas akan sangat menarik bahwa banyak yang mungkin mencintai Tuhan tapi akhirnya lari dengan alasan-alasan tertentu. Ini yang terjadi pada Demas. Lalu kita lihat tokoh yang berikutnya di ayat yang ke-10. Di sana dikatakan karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes berangkat, Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Demas dibandingkan dengan Kreskes dan Titus. Kita jangan bicara sampai Timotius. Timotius itu adalah seorang anak rohani dari Paulus yang mungkin paling terkenal. Sebenarnya anak rohani dari Paulus bukan hanya Timotius, ada Titus yang lebih berani malah. Titus itu jalan pergi, Paulus santai-santai. Kreskes jalan juga, Paulus santai-santai. Tapi kalau Timotius yang jalan, pasti Paulus tulis surat kirim. Hai jemaat di Korintus, terima Timotius. Karena apa? Timotius itu kalau kita baca baik-baik, bahkan ada beberapa kali Paulus mengatakan bahwa Timotius itu sedikit lebih pemalu di antara yang lain. Maka dia harus mengatakan janganlah seorang pun dengan engkau rendah karena engkau masih muda. Ya memang karena Timotius dari kali rendah hati. Dan di sini dia masih dibandingkan dengan Kreskes dan Titus yang sudah jalan. Mereka masih pergi, tapi mereka pergi pelayanan. Beda dengan Demas yang pergi karena mencintai dunia ini. Orang yang pertama Demas. Mari 3 nama, 3 pilihan, 3 pelajaran. Orang yang kedua kita belajar dari Lukas. F.F. Bruce dalam bukunya mengatakan bahwa peran Lukas sebagai teman sekerja memiliki banyak dimensi. Ia adalah orang non-Yahudi yang terpelajar, seorang tabib yang perawatan profesionalnya seringkali dibutuhkan oleh Paulus. Ingat Paulus ada di dalam penjara di tempat yang gelap dan lembab, pasti banyak sakit, dan itu Lukas selalu menemani di sana. Dan seorang sejarawan yang jadi mencatat perluasan Kristena mula. Menarik bahwa kita harus membedakan